Jadi saya menyiapkan materi hari ini memang request dari Kementerian UKM, ya, dan materi hari ini adalah experience yang kami lakukan di Ethnovate, saya pribadi dan Ethnovate, ya, bagaimana menghasilkan closing penjualan. Pernah kami dalam 2-3 hari pre-order menghasilkan 300 juta, 400 juta, bahkan dalam 2 hari sehari pada saat flash sale menghasilkan 100-300 juta. Dengan gunakan teknik closing itu powerful sekali, ya. Nah, saya yakin teman-teman nggak cuma pengen, tapi pengen banget. Nah, tinggal PR-nya gimana? Caranya seperti apa? Gimana Mas step by step-nya? Bisa nggak sih saya yang awam bisa menerapkannya? Bisa, kalau Anda tahu caranya. Bisa, kalau Anda tahu step by step-nya, ya. Jadi, buat Bapak Ibu semua, yuk siapkan catatan, siapkan pertanyaan, nanti di bagian terakhir saya akan buka pertanyaan, ya. Jadi, teman-teman silahkan. Pokoknya benar-benar fokus, konsentrasi. Materi hari ini lumayan padat dan materi hari ini saya siapkan secara khusus untuk menolong Bapak Ibu semua biar banjir closing, ya. Bukan banjir air, ya, banjir closing di rumah, ya. Oke, ya, sudah lama kita nggak ketemu, ya. Jadi kemarin minggu kemarin itu 2 session nggak ada saya, ya. Jadi saya juga kangen, ya. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua di session hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang baru, dapat ilmunya, dapat tekniknya, ya. Dan saya berdoa semoga start dari setelah materi hari ini teman-teman bisa jago closing. Oke? Yuk kita mulai. Siapkan catatannya. Materi hari ini berjudul teknik closing dan follow up. Apa sih Mas closing? Kenapa sih harus follow up? Silakan tulis nih divine-nya, ya, definisinya, ya. Teknik closing adalah ilmu, ya, yang mempercepat terjadinya transaksi. Catat teman-teman, ya. Teknik closing adalah ilmu, ya, yang mempercepat terjadinya transaksi. Closing bukan menutup, ya. Jadi closing itu untuk mempercepat terjadinya transaksi. Follow up, ya, follow up adalah ilmu untuk kita melanjutkan pembicaraan, melanjutkan follow up, melanjutkan hubungan lebih lanjut untuk ujungnya ke closing lagi. Ya, kenapa? Karena follow up biasanya dia belum closing, kita perlu follow up untuk closing. Ya, dia sudah closing, perlu kita follow up biar closingnya lebih banyak, atau closing produk lain, atau closing tentang jasa lain atau produk dan programnya. Closing dan follow up adalah dua hal yang saling berkait, ya, ada keterkaitan, ujungnya sama, biar menaikkan omset Bapak Ibu semua. Oke? Nah, buat teman-teman yang ini ada pesan lagi dari panitia, ya, buat teman-teman yang ketinggalan materinya jangan lupa, ya, WhatsApp ke Mas Ardi di 0813-831-5628. Kita masih ada 2 session, ya, masih ada 2 session. Di next week kita akan belajar tentang marketplace, dan part terakhir puncak kita akan belajar tentang membangun tim jualan. Saya akan bahas gimana caranya bisa punya ribuan tim jualan meskipun dari rumah, ya. Oke, ya, lanjut, ya. Nah, berbicara mengenai teknik closing dan follow up, kita perlu belajar tentang script. Nah, kita perlu belajar tentang trik. Kita perlu belajar tentang how to, bagaimana. Hari ini kita akan banyak belajar tentang teknik, trik, script, ya. Jadi saya akan banyak membawa Anda semua untuk belajar tentang script. Script itu apa, ya? Script itu kayak naskah, script itu kayak panduan, kayak guidance, supaya ketika ada orang yang belum mau beli, atau sudah mau beli, atau sudah transfer, scriptnya seperti apa, ya, supaya Anda dapat bayangannya. Yuk kita pelajari satu persatu, kita bahas tajam, silet, ya. Oke, yang pertama, yuk kita mulai dari yang pertama. Ini penting banget Bapak Ibu, ya, karena seringkali UKM, pebisnis pemula yang masih awam atau reseller, ya, belum memiliki mindset yang benar tentang mindset closing, ya. Kunci kalau Anda mau kencang closingnya, Anda harus punya mindset yang benar dulu. Mindset closingnya, pemahaman yang benarnya, ya. Seperti apa mindset yang benar, ya? Ada beberapa hal yang perlu Anda pegang dan pahami, ya. Silakan dilihat. Ini bisnis. Nah, ini jualan. Ini bisnis, transactional bisnis, komersial. Artinya ada yang beli, ada yang tidak.
Ya, biar teman-teman kita ada bayangan bahwa ini bisnis. Jadi ada yang beli, ada yang tidak, ya, ada yang tidak ya. So it's okay kalau seandainya dia nggak beli. Jangan dibawa perasaan, ya. Jangan baper, itu penting banget, ya. Yang kedua, karena kita berhubungan dengan script, chatting di WA, chatting di FB, follow up atau SMS gitu ya. SMS masih WA ya. Nah, chatting follow up, chatting nge-closingkan orang itu adalah tindakan profesional. Jangan dibawa ke dalam tindakan perasaan. Maksudnya gimana Mas Hermas nih? Silakan catat ya teman-teman. Chatting adalah tindakan profesional. Chatting follow up untuk ujungnya transaksi adalah tindakan profesional, bukan tindakan perasaan. Artinya apa? Artinya adalah kalau ada di antara Anda yang mungkin tadi pagi, kemarin, 3 hari terakhir, terus nggak closing, jangan baper. Ya, karena teman-teman ini adalah tindakan profesional. Kalau beli nggak apa-apa, it's good. Nggak beli juga nggak apa-apa. Ya, it's okay. Kebayang nggak? Contoh, saya kalau kasih ilustrasi itu selalu kasih contoh yang sederhana. Ya, contohnya adalah telemarketing, perusahaan insurance, atau perusahaan pembiayaan, atau perusahaan jasa. Ya, kalau Anda ditelepon sama telemarketing, halo Bu, halo Pak Budi, kami menawarkan pembiayaan, kami menawarkan ini gitu. Kan kadang-kadang kita atau orang lain kan jawabnya ketus. Sorry ya Mbak, nggak dulu. Nah, sorry ya Pak, nggak dulu. Ya, kebayang nggak? Ketus jawabannya. Kita tuh kadang-kadang suka ketus kan? Mbak, jangan telepon-telepon lagi ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, mungkin bayangkan kalau Anda menjadi telemarketing. Ya, bayangin ya, kalau Anda jadi telemarketing, ya, Anda menerima kayak gitu ya. Sorry ya, tolong jangan telepon-telepon saya dulu, jangan follow up saya lagi. Nah, kalau Anda menggunakan tindakan perasaan, pasti langsung baper, bener nggak? Aduh, kenapa sih? Terus di blok, aduh, kenapa sih? Oh Tuhan, kenapa? Gitu, kebayang nggak? Itu tindakan perasaan. Tindakan profesional, teman-teman lihat deh, orang telemarketing responnya selalu sama, datar tapi senyum. Oke Bu, it's okay, terima kasih untuk waktunya, have a nice day. Ya, nanti next time saya hubungi lagi ya Bu, terima kasih, sampai jumpa, gitu. Mereka itu punya standar untuk menjawab. Itu namanya tindakan profesional. Ya, jadi penting banget buat Anda kalau misalnya membangun bisnis, ya, ketika memfollow up, ketika chatting, ya, ketika bertransaksi atau misalnya memfollow up untuk closing, ya, teman-teman, kita berbicara tentang tindakan profesional. Tindakan profesional itu kuncinya adalah mindset kita, ya. Bisnis bukan dibangun dengan perasaan. Bisnis dibangun dengan tindakan profesional, ya. Coba kalau telemarketingnya itu pakai di bawah perasaan, ya. Ujungnya teman-teman, ya, mereka kalau misalnya ditolak-tolak gitu kan banyak yang resign, benar nggak? Saya nggak mau deh, aduh saya ditolak mulu. Nah, tapi mereka punya tindakan yang dilandasi oleh profesional. Ya, itu yang kedua ya, penting banget. Ya, itu penting banget. Yang ketiga, ya, setiap produk pasti ada pasangannya. Nah, penting nih. Setiap produk pasti ada pasangannya, ya. Dan rezeki nggak akan tertukar, teman-teman. Ingat ya, setiap produk pasti ada pasangannya. Ya, setiap produk artinya pasti ada yang beli. Dan rezeki nggak ada, rezeki itu nggak akan tertukar. Yang tertukar tuh sendal tuh tertukar. Ya, rezeki itu nggak akan tertukar. Dan ingat, saya punya prinsip, closing it's good, nggak closing it's okay. Nah, itu penting banget teman-teman. Closing it's good, nggak closing it's okay. Jadi buat teman-teman semua, jangan baper. Yang bikin UKM nggak bertumbuh, yang bikin UKM nggak berkembang, karena kita selalu membawa segala sesuatu dengan perasaan. Ya, jadi ya, yuk bawa dengan mindset yang profesional. Ya, oke. Yang kedua, syarat untuk closing. Nah, yang kedua syarat untuk closing. Ya, nih ya, dalam proses closing kita perlu memperhatikan syarat closing. Syarat closing ini penting untuk memastikan bahwa kita sudah layak menerima closingan. Ya, ada ciri dan tanda closing. Si calon prospek lebih intens bertanya tentang produk dan teknis, itu adalah ciri dan tanda closing. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya. Dan syaratnya itu ada, saya simpulkan. Jadi ada summary-nya.
ada syarat closing pada saat teman-teman memfollow up, pada saat teman-teman mau meng-closingkan orang. Yang pertama, ya, pastikan, ini catat ya teman-teman ya, boleh di-capture, boleh dicatat. Ya. Yang pertama, ya, pastikan produknya tinggi permintaan. Yang pertama, pastikan produknya high demand, ya, tinggi permintaan. Ya. Yang kedua, ya, trust dengan penjualnya. Nah, percaya dengan penjualnya. Yang pertama, produknya high demand. Ya. Yang kedua, harus percaya dengan kitanya. Kita harus ngebangun kepercayaan publik, ya, ngebangun trust, ya, dengan penjualnya. Yang ketiga, memang benar dia potensial customer, ya, udah bisa dipercaya, produknya tinggi permintaan, dilalah bukan potensial customer. Contoh, misalnya kita jualan jualan franchise kebab, harganya 50 juta. Jualnya ke mahasiswa, ya susah, bukan potensial customer. Ya, kebayang nggak? Agak susah, maka cari ke potensial customer, cari yang memang benar-benar potensi. Yang keempat, gunakan teknik chat yang benar. Ya, karena kuncinya kalau Bapak Ibu semua mau closingnya tinggi, wajib itu menggunakan teknik chat yang benar. Ya. Dan yang kelima, ya, gunakan skill. Gunakan teknik follow up, gunakan skill follow up supaya konversi closingnya tinggi. Ya, supaya skill closingnya tinggi, gunakan skill follow up. Ya. Jadi oleh karena itu 5 hal ini penting banget Bapak Ibu. Yang pertama, produknya tinggi permintaan. Yang kedua, trust dengan penjualnya. Yang ketiga, memang benar itu potensial customer. Yang keempat, gunakan teknik chat yang benar. Yang kelima, gunakan skill follow up. Ya. Nah, saya membagikan ini penting banget. Ini namanya rumus, Bapak Ibu. Formula. Namanya rumus formula. Ya. Nah, formula ini saya mau minta tolong Bapak Ibu semua, yuk di-capture, ya, di-capture, sharingkan di grup kita yang Kemenkop, yang UKM, ya. Share, saya mau lihat nih siapa yang share, terus bilang ke grup, rugi yang nggak ikutan. Nah, bilang rugi yang nggak ikutan dan nggak diulang. Catat tuh teman-teman, rugi yang nggak ikutan dan nggak diulang loh. Nah, biar orang-orang yang belum masuk itu rugi ya, biar segera masuk ya. Oke ya, yuk share di grup. Saya mau lihat ya. Produknya high demand, trust dengan penjualnya, memang benar-benar potensial customer ya. Wih, langsung rame, mantap. Rugi yang nggak ikutan, wih keren ya, mantap langsung rame. Ya, jadi kebayang ya teman-teman. Oke, yuk ya, infokan ke grup biar kita bangun hype-nya. Ya, thank you ya, thank you. Wow, rame, keren ya, keren banget. Ih, saya suka nih kalau semangatnya ya. Oke, yang ketiga ya, cukup terima kasih. Mantap. Ya, yang ketiga teknik chatting. Yang ketiga teknik chatting. Teknik chatting itu ada caranya, ada skripnya. Ya, ada caranya, ada skripnya. Ya, nih, berbicara mengenai skrip, ada hal-hal yang harus dihindari saat chatting. Karena closing berhubungan dengan chatting. Closing berhubungan dengan percakapan. Ya, karena percakapan kita menghasilkan transferan. Percakapan menghasilkan transferan ya. Kunci closing adalah ada di saat chatting Anda. Ya, makanya saya punya buku judulnya adalah 30 cara chatting berujung closing. Itu saya bagiin di sini nih beberapa materinya ya. Pokoknya mah rugi bandar kalau teman-teman tidak mempelajari materi hari ini ya. Oke, ya. Yuk, teman-teman semua ya. Saya mau kasih beberapa hal yang perlu dihindari saat chatting. Yang pertama, maksa si calon pembeli untuk beli. Ya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh maksa si calon pembeli. Saya paham Bapak Ibu semua butuh duit, ya. Tapi jangan kelihatan banget lagi butuh uang ya. Dan jangan maksa. Jadi gimana Bu? Jadi beli nggak nih? Nah itu nggak boleh teman-teman. Nggak boleh cara nge-follow up kayak gitu. Itu haram hukumnya ya. Benar teman-teman. Jadi saya selalu ingetin ke tim-tim saya, ke partner saya, ke agen reseller saya. Saya nggak memperbolehkan pakai kata-kata ini. Jadi gimana Pak? Jadi beli nggak nih? Itu kan kelihatan banget teman-teman. Kita memaksa orang, ya kayak nge-push, kayak debt collector.
Jadi gimana Bu? Jadi bayar nggak nih? Nah, Anda kan bukan debt collector. Jadi, yuk kita gunakan bahasa yang sopan, santun, ya. Jadi apa yang apa ya, yang sederhana, tetapi tetap bisa mengclosingkan orang. Yang ketiga, ya, hindari, jangan kelihatan seperti lagi butuh uang banget. Jangan kelihatan kayak lagi BU, ya. Tolonglah Bu, ditransfer segera, ya. Tolonglah Pak, ya. Soalnya saya mau tutup nih produk apa? Tolonglah Pak, soalnya programnya mau saya tutup. Tolonglah Bu. Itu kan kayak debt collector. Benar gak? Ya. Jadi ada tekniknya, ada chatnya, ada caranya, ya. Nih, yang keempat, chatting saat mood lagi kurang baik. Lagi berantem sama pacar, lagi berantem sama anak, sama saudara. Jangan follow up orang. Kalau moodnya lagi kurang baik, kalau tiba-tiba ketemu customer yang demanding, customer juga lagi error ya, error sama ketemu error jadilah ambiar ya. Maka chattinglah dengan mood yang baik, ya. Mood yang baik, habis mandi, seger, follow up, ya. Jangan lagi banyak moodnya lagi nggak baik, ya. Yang berikutnya, ya nggak boleh komplain ke calon pembeli, ya. Gimana sih Bu? Katanya mau transfer hari ini, ya. Kok nggak ada kabar? Nah, kebayang nggak? Nggak boleh. Ya itu nggak boleh teman-teman. Ya saya nggak pernah sekali-kalinya pakai chat ini. Meskipun closing bisa kenceng, saya nggak pernah. Itu cara yang tidak boleh dihindari. Itu harus dihindari. Komplain, gimana sih Bu? Nah, nggak boleh. Kok nggak ada kabar ya? Itu hal yang perlu dihindari. Ya, kalau nggak closingnya malah turun ya, malah drop. Ya, hal penting saat chatting. Nah, hal penting saat chatting. Gunakan teknik bertanya, ya. Gunakan teknik bertanya, ya. Jadi nanti ada cara, ada skripnya yang saya akan bagiin. Perlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Nah, ini penting, ya. Perlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Nada chatting harus profesional. Meskipun itu ngomong sama teman atau apa, tetap harus profesional, ya. Chat seperti owner yang siap bantu, bukan seperti orang sales yang lagi maksa-maksa dikejar-kejar target. Kalau maksa-maksa dikejar-kejar target, kita seperti orang yang lagi butuh duit banget, ya jangan. Yang kelima, gunakan teknik chatting berujung closing. Nah, ya, siang ini saya akan bagikan cara chatting berujung closing yang membantu Anda semua bisa kencang closingnya. Mau atau mau banget? Ya, pasti mau banget ya. Harus mau lah, karena kan di kelas ya. Oke, yuk. Ya, saya membagi tentang beberapa tips closing untuk Anda pakai ya. Tips closing ini ya penting supaya Anda bisa menerapkan dengan cara yang sederhana dan tentunya bisa untuk menaikkan closing rate juga. Ya, nih, yuk, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Chatting ini memiliki potensi closing yang tinggi. Ya, chatting ini memiliki closing yang tinggi. Yuk, silakan dicatat ya. Silakan dicatat dan juga capture kalau kecepatan karena ini perlu di capture ya Bapak Ibu, ya, di capture dan dicatatnya singkat-singkat aja nggak perlu semuanya ya. Yang pertama ya. Oke, yang pertama ya, chat limitasi produk ya. Yang pertama chat limitasi produk. Penjelasan, teknik ini adalah teknik closing dengan menerapkan konsep kelangkaan atau scarcity. Ya, teknik ini adalah teknik closing dengan menerapkan konsep scarcity. Tips, ya, tipsnya adalah persiapkan kuota produknya, batasi agar terbatas, ya, batasi agar scarcity langka. Buat poster promo untuk menguatkan teknik ini. Buat poster promo untuk menguatkan teknik ini. Ya. Yang ketiga, limitasi produk perlu ditandai dengan nominal tersisa berapa. Jadi Anda perlu punya kayak semacam gambaran info, ya. Penerapan. Penerapan teknik ini bisa digunakan ketika ada promo khusus atau ketika ada promo bundling paket. Penerapan teknik ini bisa digunakan ketika ada promo khusus atau ketika ada promo bundling paket. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk ya, kita pelajari contohnya. Nah, Mbak, ya, saya mau beli buku Etnovet. Apakah ada? Ya Pak, saya ada stoknya. Ada yang bisa dibantu? Rencananya mau beli buku apa ya Pak? Saya mau beli buku tentang promosi yang menjual.
Penjualnya, wah kebetulan masih ada Pak, tapi saat ini produknya yang tersedia sedikit. Oh gitu ya, masih ada berapa Mbak? Produknya tersisa 5 lagi. Nah, terbayang nggak? Jadi kita perlu memberikan limitasi produk. Ya, limitasi produk ini tujuannya untuk berikan kuota harian. Ya, kuota harian supaya orang itu tidak menunda. Mereka segera untuk segera mengclosingkan ya supaya nggak diambil orang lain. Limitasi produk. Dan tentunya bikin mereka segera closing ya. Yang kedua, chat nge-closingin orang dengan diikutkan ke pengiriman. Nah, chat untuk diikutkan ke pengiriman. Teknik kedua ini juga bisa digunakan untuk mempercepat closing. Cara ini terbilang sederhana, namun hasilnya sangat powerful. Konsepnya seperti ini. Ketika ada orderan yang masuk namun belum closing, Anda bisa chat ke si pembeli, info kalau proses pengirimannya sudah siap dilakukan. Ya, tips. Siapkan contoh foto proses packing hingga ke pengiriman ke ekspedisi. Ya, foto diupload ke media chatting untuk mempercepat closing. Jadi foto pengiriman ke ekspedisi difoto. Penerapannya teknik ini sering dilakukan ketika akan memfollow up calon pembeli yang sudah order tapi belum transfer. Penerapan teknik ini sering dilakukan ketika akan memfollow up calon pembeli yang sudah order tapi belum transfer. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, cara ini sederhana, dan cara ini bisa Anda terapkan untuk memfollow up dia sudah order tapi belum transfer. Nih contoh ya. Selamat pagi Bu Etna. Selamat pagi. Maaf ini dengan siapa ya? Saya dengan Andri Bu. Kebetulan saya mau konfirmasi. Konfirmasi apa ya Mas? Konfirmasi terkait rencana pembelian 1 lusin baju anak minggu lalu Bu. Saya Andri yang kemarin sempat ngobrol tentang rencana pembelian baju anak untuk Ibu. Oh iya, bagaimana Mas? Maaf saya baru reply. Ya, nih teman-teman silakan capture. Penjualnya gini, kebetulan karena produk sudah siap dikirim, kami ingin konfirmasi opsi pembayaran Ibu agar cepat kami kirimkan. Nah, jadi kebayang nggak teman-teman? Kita follow up supaya diikuti pengiriman. Ya, kebetulan karena produknya sudah siap kirim. Nah ini, kebetulan karena produk sudah siap dikirim, kami ingin konfirmasi opsi pembayaran Ibu agar cepat kami kirimkan. Lalu upload foto satu lusin produknya. Oh iya, kalau saya bayar nanti malam nggak apa-apa? Nggak apa, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, kebayang nggak? Jadi konsepnya kita diikutkan ke pengiriman. Ya, sederhana. Ya, yang ketiga, social proof, chat social proof. Ya, penjelasan. Di teknik ini, Anda bisa menggunakan social proof sebagai salah satu cara untuk mempercepat closing. Social proof bisa diartikan sebagai keramaian, prestasi, atau pencapaian. Misal, produk Anda sudah terjual lebih dari berapa ribu pieces, Anda foto orderannya bertumpuk-tumpuk. Nah, tips. Gunakan foto atau gambar yang menginformasikan tentang social proof Anda. Infokan prestasi spesifik dari pencapaian produk atau penjualan Anda. Penerapannya bisa digunakan saat promo ataupun penjualan umum. Penerapan social proof bisa ditempatkan di media promosi, poster, maupun materi copywriting atau broadcast yang sudah kita siapkan. Bayang ya? Nah, ini contoh social proof yang saya mau sharingkan. Oke, contoh kasus. Mbak, saya mau tanya-tanya produk pencerah wajah, apakah ada? Iya, Bu. Saya ada produknya, ada yang bisa dibantu. Rencananya mau beli berapa, Bu? Tapi itu bagus nggak produknya, Mbak? Aman nggak, Mbak? Aman, Bu, karena sudah banyak yang pakai. Ini contoh produknya, Bu. Sudah dipakai 5 ribuan orang dan sudah ada BPOM-nya. Ini yang namanya social proof, jumlah dan ada legalnya. Oh gitu ya, harganya berapa, Mbak? Nah, oh baiklah kalau begitu saya coba deh, Mbak. Nah, jadi orang itu yang ragu perlu kita jawab dengan social proof. Jangan yang ragu kita paksa untuk yang namanya ragu kan belum yakin. Nikah aja belum yakin kan, maka kita yakinkan. Jangan paksa buat nikah. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Itu sama ya Anda memfollow up calon pembeli, ya calon pasangan ya. Jadi gunakan ilmu social proof. Silakan di capture
Semoga teman-teman bisa dapat gambarannya ya. Sederhana, bisa teman-teman terapkan. Ya. Lanjut. Yang keempat, breakdown bonus. Teknik ini adalah satu cara powerful untuk membuat si pembeli beli produk kita. Teknik ini dilakukan dengan cara mendetailkan bonus yang akan diperoleh jika pembeli melakukan pembayaran segera. Mengapa cara ini ampuh? Karena seringkali si calon pembeli membeli produk karena ada bonusnya. Nah, orang beli itu karena kadang-kadang tuh karena bonus, teman-teman. Ya, nih tipsnya, persiapkan bonus untuk pembelian produk. Detailkan bonus yang akan diberikan. Jabarkan bonus dalam bentuk list dan gambar lebih bagus jika ada. Teknik ini biasanya digunakan ketika ada momen promo khusus atau momen pre-order. Teknik ini biasa digunakan ketika ada momen promo khusus atau momen pre-order. Ya, contoh, Mbak, ada produk pelangsing nggak tapi herbal? Iya Pak, saya ada stoknya. Ada yang bisa dibantu? Rencananya mau beli berapa? Nah, nama produknya apa? Naturhani Pak. Ini produk madu sekaligus pelangsing. Bagus ya. Bagus Pak. Kebetulan untuk pembelian madu ini akan disertakan bonus juga. Ya, bonus apa Mbak? Ini bonusnya ya. Ibu cara melangsingkan perut, panduan sehat untuk orang dewasa, bonus sampel teh hijau untuk mengurangi lemak, dan panduan diet sehat dalam 30 hari. Total ada 4 bonus senilai 200.000. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi pada saat orang mau beli, supaya closing-nya lebih cepat, kita harus breakdown bonusnya. Bonusnya nggak perlu dengan sesuatu yang berbayar mahal. Ini kan e-book gratis, panduan gratis ya. Tapi kita kasih nilai total 4 bonus. Jadi breakdown itu apa ya? Detail bonus itu harus ada nilainya. Harus ada senilai berapa. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Breakdown bonus itu powerful banget untuk Anda terapkan supaya ya mereka bisa cepat closing. Ya, alright. Yang kelima, ya, chat ilmu semakin. Maksudnya apa Mas? Yuk. Teknik ini menerapkan sedikit dari hypnoselling. Oh, ilmu apa lagi tuh? Wah, ini ilmu keren banget. Ya, hypnotic selling. Ya, hypnotic selling. Tapi dengan cara yang benar ya. Teknik ini secara tidak langsung men-setting pikiran calon pembeli untuk mempercepat closing. Penerapan teknik ini sangat sederhana. Tinggal memberikan kata semakin saat chat berlangsung. Contoh. Semakin Anda menunda, semakin Anda kehilangan kesempatan ini. Nah, contoh ya. Semakin Anda memutuskan, semakin cepat Anda meraih passive income. Nah, kebayang ya? Jadi, gunakan ilmu formulanya semakin. Penerapan teknik ini bisa digunakan ketika Anda promo khusus maupun tanpa promo atau penjualan reguler. Ya. Yuk, kita pelajari, kita terapkan. Ya, biar sederhana, bisa langsung kita terapkan. Mbak, ada produk tentang cara jualan dengan FB Ads nggak? Iya Pak, saya kebetulan ada produk e-course-nya Pak. Saya mau tanya-tanya dulu. Boleh, ada yang bisa dibantu? Harganya berapa ya? Harganya 780.000, sudah include 25 video course. Ya, bagus isinya karena saya sudah menerapkan. Oh, gitu ya? Betul Pak. Semakin cepat aktivasi e-course-nya, semakin cepat Bapak bisa praktek ilmunya. Itu menggunakan ilmu semakin. Boleh deh, ada promo nggak? Jadi kebayang nggak? Mohon maaf, tidak ada Pak. Jual mahal banget. Tapi saya saya yakin Pak, semakin cepat Bapak order, semakin cepat Bapak balik modal. Tuh, bagus kan? Si penjual pakai 2 kali semakin tuh. Ya, semakin Bapak cepat order, semakin cepat Bapak balik modal. Karena ilmunya bagus. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi buat Anda semua, yuk terapkan ilmu ini karena powerful sekali. Ya. Yang keenam, chat ilusi pilihan. Yang keenam adalah chat ilusi pilihan. Pada dasarnya ini memperbedakan pilihan jawaban. Ya. Contoh, ya, ingin transfer via bank A atau bank B. Nah, itu cara yang benar. Jadi gimana Bu? Jadi bayar apa enggak? Itu salah. Yang benar adalah, jadi gimana Bu? Jadi transfer via bank Mandiri atau bank BCA? Ya.
rencananya membeli produk A atau B, mau beli jumlah satuan atau paketan. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi kita bisa menerapkan dengan cara yang sederhana dan kuncinya adalah ya Anda ya mendorong supaya mereka tidak melakukan penundaan, menggunakan ilusi, ya menggunakan option pilihan. Selamat siang Ibu Rina, ramah dan sebut nama. Selamat siang Mbak, saya ingin konfirmasi tentang pembelian Ibu minggu lalu. Ya, bagaimana Mbak? Caranya mau transfer mau melalui Mandiri atau BCA? Mungkin via Mandiri saja. Bisa minta nomor rekeningnya, mau transfer via Mandiri atau BCA. Jadi kebayang nggak? Tujuannya kita memberikan option pilihan. Ya, oke. Yang ketujuh, bonus langsung. Nah, yang ketujuh bonus langsung. Ini kita banyak script contoh, tinggal capture, tinggal contek. Amati tiru modifikasi, kalau perlu APP, amati tiru pelek-pelek. Nah, ya. Yuk, di teknik ini, Anda bisa mempercepat closing dengan cara memberikan kejutan berupa bonus langsung ke calon pembeli. Biasanya pembeli suka diberikan surprise, apalagi bonus. Cara ini bisa Anda terapkan di bisnis Anda. Ya, tipsnya, persiapkan bonus langsung. Jika memungkinkan, ada contoh bos atau poster bonus ya. Penerapan teknik ini bisa digunakan untuk berbagai momen, bisa promo maupun tidak promo. Cara ini disarankan baru digunakan ketika ada yang mengalami kesulitan closing atau belum ada sinyal-sinyal closing belum dipakai. Kalau dia udah mau closing yakin sih nggak usah, ya nggak usah, nggak perlu. Ya, yuk chat bonus langsung. Nih, Mbak, saya mau tanya-tanya tentang produk madunya, boleh? Boleh? Ada yang bisa dibantu? Saya mau beli madu untuk menambah nafsu makan anak. Kalau saya boleh tahu ingin beli kapan, Pak? Bulan depan pas ada dana lebih ya, bulan depan pas ada dana lebih. Wah, kebetulan hari ini sedang ada promo spesial. Promo apa, Mbak? Jika Mbak beli minimal 3 pieces, Mbak langsung bonus payung lipat gratis buat Mbak. Wah, lumayan juga ya. Nah, jadi bayang nggak teman-teman? Dia itu belum mau langsung closing. Karena dia belum mau langsung closing, itu kenapa kita perlu kasih bonus langsung. Bonus langsung tujuannya biar apa? Tujuannya biar mereka mendorong untuk segera closing. Ya, kebayang ya teman-teman ya? Alright, ya, sip. Ya, yang kedelapan, ya, chat upselling. Chat upselling. Teknik ini bisa meningkatkan closing dengan cara menawarkan produk dengan teknik upsell atau menawarkan produk lebih banyak, lebih besar untuk produk yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi kebayang ya. Buat konsep harga baru jika ada promo upsell. Ya, buat konsep harga baru jika ada promo upsell. Persiapkan gambar produk yang akan di-upsell. Tawarkan produk yang sama yang lebih menguntungkan. Ya, biasanya teknik ini diterapkan jika si calon pembeli sudah ada niat untuk membeli. Anda bisa menawarkan promo saat chat berlangsung dan sebaiknya setelah si pembeli benar-benar niat membeli. Ya, jadi kalau tadi kan dia belum yakin, kalau ini dia udah membeli, kita menggunakan upselling. Ya, Mbak, jual madu kurma? Iya Pak, saya ada stoknya. Ada yang bisa dibantu? Rencananya mau beli berapa? Rencananya saya mau beli 1. Ingin beli ukuran berapa Pak? Ya, ukuran medium ada. Wah, kebetulan hari ini sedang ada promo khusus Pak. Kalau Bapak mau hemat, beli ukuran yang besar, Bapak tinggal tambah setengah harga saja, jadi lebih hemat. Oh gitu ya? Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi kita pada saat memfollow up orang, ya, mengclosingkan orang, kita bisa menggunakan ilmu upselling, ya, menggunakan ilmu upselling. Tujuan apa? Biar closingnya lebih gede. Kalau tadi kan biar closing, kalau sekarang biar lebih gede, ya. Yang kesembilan, subsidi ongkir. Nah, yang kesembilan adalah subsidi ongkir. Ini teknik closing juga nih. Teknik ini bisa Anda terapkan untuk mempercepat closing jika si calon pembeli menunda. Subsidi ongkir ini bisa dibuat berbentuk free ongkir atau subsidi sebagian besar ongkir, sebagian biaya ongkir. Ya, jika pengiriman hanya di lokasi yang tidak jauh, ya Anda bisa memberikan free ongkir. Tapi kalau jauh, Anda bisa berikan subsidi. Ya, jangan semuanya dikasih, boncos juga nanti ya. Yang ketiga, penerapan. Penerapan teknik ini bisa digunakan ketika ada promo pre-order atau promo khusus. Misal promo hari raya atau promo hari khusus. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi, ya buat teman-teman semua, yuk ya terapkan cara ini untuk bisa mengclosingkan orang. Nih contoh ya, Mbak jual spray kah?
iya Bu, kebetulan saya ada stoknya, ada yang bisa dibantu, ya. Rencananya mau beli berapa? Saya mau beli untuk hadiah teman Mbak. Kebetulan Ibu lagi ada promo spesial jika Ibu beli minimal 2, ya. Promo apa Mbak? Kita ada subsidi ongkir, jadi lumayan hemat ongkos kirim. Oh gitu, boleh deh. Lumayan, alhamdulillah. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi kita perlu kasih tahu ada subsidi ongkir biar apa? Dia kan mau beli, ya, tapi belum mau langsung closing. Ya, kita dorong ini untuk kasih subsidi ongkir. Ya, subsidi ongkir bisa dilakukan pada saat Anda mau closingkan orang. Ya, nah yang terakhir, wah nggak terasa ya, udah 15 menit lagi sebelum jam 2. Oke, saya akan percepat ya. 5 adalah jurus follow up ya. Nih, konsep dasar follow up silakan dicatat teman-teman. Yang pertama, uangnya ada di follow up. Jadi penting banget buat teman-teman semua itu menggunakan ilmu follow up ya. Jangan baperan. Tuhan yang atur rezeki, gunakan ilmu. Orang yang jelas mau, ya kalau nggak mau mah tinggalin aja. Fokus sama yang mau. Kenapa? Karena fokus kita kepada orang yang siap dibantu, siap yang ditolong. Kalau Anda mau rekrut seller, cari orang yang dibantu ya. Nih, yang tidak boleh dilakukan, jangan mengancam prospek ya. Ya, jangan mengancam prospek. Halo Bapak Ibu, untuk orderan yang kemarin bagaimana? Kalau tidak ada kabar, pesanan akan kami batalkan ya. Galak banget ya. Nggak perlu, nggak harus. Jangan membuat prospek tergesa-gesa. Hai sis, sudah transfer belum sis? Buruan ya. Nah, nggak boleh kata-kata buruan. Jangan menyuruh-nyuruh prospek. Apa kabar Mbak? Dari kemarin kok nggak ada kabar sih Mbak? Ayo balas sekarang dong Mbak. Itu nyuruh-nyuruh prospek tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi teman-teman harus menggunakan cara yang baik. Ya, yuk kita pelajari tentang teknik follow up. Yang pertama, teknik follow up menggunakan sapa nama pribadi. Yang pertama menggunakan sapa nama pribadi. Artinya, kalau Anda memfollow up orang lain, Anda menggunakan sapa nama pribadi. Ya, nih. Kami mau konfirmasi terkait rencana pemasaran produk kemarin. Pak Andi rencananya memerlukan berapa pieces, Pak? Jadi Anda perlu menggunakan term nama pribadi dia. Makanya tanya nama pribadinya apa? Ya, supaya lebih dekat, lebih hangat. Ya, lebih dekat, lebih hangat. Menggunakan sapaan nama pribadi, ya. Follow up untuk closing berikutnya adalah teknik kebetulan. Nah, ilmu apa lagi tuh? Teknik kebetulan. Selamat siang Pak Andi. Terima kasih sudah menghubungi kami minggu lalu terkait rencana pembelian unit laptop via online. Kami mau memberikan informasi terkait produk tersebut. Kebetulan khusus minggu ini pembelian laptopnya bisa free mouse dan office gratis. Gunakan ilmu apa? Kebetulan. Nah, bagaimana Pak? Mau ikut programnya? Kebetulan itu adalah teknik impromptu, impulse buying, impulse ya, tiba-tiba, kebetulan. Jadi tujuannya adalah membuat orang ya langsung keinget, oh iya ya, kebetulan free ongkir nih. Wah, kebetulan ini sayang banget kalau nggak saya pakai. Nah, jadi menggunakan ilmu, mohon maaf ya, teknik follow up, mohon maaf ya. Apa ini lagi ya? Nih, contoh ya. Selamat siang Pak Andi, terima kasih sudah menghubungi kami. Ya, kami mau konfirmasi terkait produk yang rencananya Bapak beli. Mohon maaf Pak, nah gunain mohon maaf Pak, produk tersebut hanya tersisa 5 menit. Rencananya mau ambil berapa Pak? Nah, gunakan ilmu mohon maaf ya. Selamat siang Pak Brian, perkenalkan saya Anto, tim CS dari Madu ABC. Kami mau konfirmasi terkait mengenai program free ongkir. Mohon maaf Pak, program free ongkirnya akan berakhir hari ini. Gimana Pak? Mau ikut programnya? Mau closingan orang dengan ilmu mohon maaf. Ya, mohon maaf itu bagus untuk Anda follow up ya. Yang keempat, timing follow up. Kapan memfollow up yang baik ya? Nih, timing follow up buat mengclosingkan orang. Usahakan respon chatnya kurang dari 30 menit.
usahakan respon yang belum transfer per 2 hari. Jangan tiap hari, apalagi 3 kali sehari kayak makan. Ya, jangan, orang kan jangan. Follow up bisa dengan WA atau via calling. Follow up bisa dengan WA atau via calling, ya. Dan sebelum calling, usahakan WA terlebih dulu. Supaya apa? Supaya bisa punya konversi yang tinggi, ya. Kebayang ya? Sederhana tapi bisa diterapkan. Oke? Yang kelima, teknik social proof. Nah, ini tadi juga, tapi ini bisa dipakai buat follow up. Selamat siang Pak Ujang, terima kasih sudah menghubungi kami, ya. Sebelum kami infokan tentang produknya, berikut ini beberapa info tentang produk kami. Produk kami sudah digunakan 5.000 customer, dikirim di 25 provinsi, serta dipakai di lebih 10 perusahaan besar. Ya. Jadi kebayang nggak teman-teman? Sebelum kita follow up, kita udah kasih teknik, ya, teknik memberikan social proof. Ya. Boleh konfirmasinya Pak, rencananya mau beli berapa unit? Ya, Pak Ujang dengan Pak Ujang ya, bukan Pak Andi. Ya, ini tadi salah ya. Jadi kebayang nggak teman-teman? Teknik social proof menceritakan seberapa kerennya produk kita. Ya. Yang keenam tawarkan bantuan. Yang keenam adalah tawarkan bantuan. Ya, supaya apa? Offering help itu membuat kita tuh seakan-akan nggak jualan hard sell, tapi menawarkan bantuan. Selamat siang Pak Bono. Perkenalkan saya Budi Pak dari tim support website Webpraktis. Kebetulan di data kami Bapak belum melakukan registrasi untuk pembelian web, tapi Bapak melakukan registrasi untuk pembelian web, tapi belum aktivasi pembayaran. Nah, di data kami Bapak sudah melakukan registrasi, tapi belum melakukan aktivasi pembayaran. Ya, gunakan teknik apa Mas Hermas untuk closing? Bantuan. Gunakan tawaran bantuan. Kami mau konfirmasi Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mempermudah Pak Andi? Nah, jadi Anda menawarkan bantuan. Ketika Anda membantu, mereka itu kan jauh lebih percaya ketika dibantu. Coba kalau dipaksa-paksa doang, ya, apalagi maksa pakai cara-cara yang dihindari tadi, itu nggak boleh, ya. Yang ketujuh, ya, kasih kejutan, ya. Yang ketujuh, kasih kejutan, ya. Orang tuh suka surprise, teman-teman, ya. Suka surprise. Selamat siang Pak Gatot. Terima kasih sudah menghubungi kami minggu lalu. Oh iya Pak, kami mau informasikan. Selamat ya Pak, pas banget nih Pak. Minggu ini kita lagi program surprise, kejutan. Khusus pembeli minggu ini akan dapat free ongkir atau free gift. Bisa dipilih giftnya mau yang mana. Ini namanya kasih surprise, kasih kejutan. Jadi bisa Anda terapkan sebagai apa ya? Impulse ya, tadi pakai impulse. Tiba-tiba orang tuh suka dikasih surprise. Biar apa? Supaya orang bisa langsung cepat mengambil keputusan, ya. Cepat untuk mengambil keputusan, ya. Nah, ya, nggak terasa sudah di bagian akhir, ya. Siapkan pertanyaannya. Saya mau menutup dengan kunci sukses follow up. 1, mindset-nya melayani. Perhatiin baik-baik, teman-teman. Mindset-nya melayani, ya. Jadi bukan cuma mau menggarap orang, mau jualan doang, tapi mindset-nya melayani. Mau owner kek, mau service kek, mau kitanya yang memfollow up kek, kita konsepnya melayani. Siapkan gimmick dan teknik follow up. Siapkan gimmick dan teknik follow up supaya apa? Supaya teman-teman semua bisa menerapkan ya cara yang sederhana ya, tetapi mereka juga tetap mau dan berminat dengan follow up kita. Yang ketiga, perbanyak calon buyer. Pelajari materi yang 1 dan 2, pelajari catatan teman-teman ya, perbanyak calon buyer. Supaya apa? Supaya teman-teman ya ketika Anda ya mau memperbesar closing, perbanyak calon bayarnya. Jadi calon bayarnya semakin banyak, potensi closingnya makin membesar. Ya. Dan jangan lupa syarat closing, jangan lupa syarat closing. Ya. Produknya harus tinggi permintaan. Harus dibangun trust-nya. Memang benar, dia harus potensial customer. Ya. Gunakan teknik chat yang benar. Gunakan skill follow up. Dan 5 hal ini wajib Anda lakukan supaya closing-nya benar. Jadi kalau ada yang pertanyaan nanti, kenapa saya nggak closing-nya? Mungkin ditanya, produknya udah high demand? Ya. Apakah sudah percaya dengan Anda? Sudah potensial customer? Teknik chat-nya udah benar belum? Atau jangan-jangan skill follow up-nya salah? Jadi gimana Bu? Jadi bayar apa enggak? Jawabannya enggak. Kebayang nggak? Harusnya caranya nggak gitu. Gimana Bu? Jadi mau pakai BCA atau bagi mandiri? Nah, ya, jadi gunakan cara yang sederhana tapi benar, tepat dan tidak seakan-akan kita memaksa orang lain. Ya.
Yes, sudah selesai. Yuk praktek. Ya, praktek. Ini nggak terasa sudah jam 12.55. Ya, saya berdoa semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya, dan jangan lupa saya kasih PR, pilih 3 teknik closing yang siap dipraktekkan. Itu catatannya udah lengkap kan ya? Pilih 3 minimal teknik closing yang siap dipraktekkan, terapkan ya, dan jangan lupa teman-teman ya, lakukan secara rutin. Ya, lakukan secara rutin supaya teman-teman makin gape. Gape itu apa ya? Makin jago, makin kenceng ya, makin powerful untuk mengclosekan orang ya. Dari saya sudah selesai ya, dari saya sudah selesai ya, dan saya berdoa semoga materi ini ya bisa membantu Bapak Ibu semua, dan saya akan kembalikan ke Mas Hatta sebagai moderator ya. Mas Hatta sudah ready? Ready. Oke, yes ya. Sip ya. Dan seperti biasa, saya akan berikan waktu 2 sampai 5 menit untuk menyiapkan pertanyaan. Saya break sebentar, giliran saya break 2 menit, ya 25 menit, saya akan balikan ke Mas Hatta, nanti saya akan kembali lagi dengan menjawab pertanyaan. Terima kasih, see you di next session, sesi pertanyaan, saya kembali ke Oke, Mas Hatta. Silakan Mas Hatta. teman-teman semua. Wow. Terima kasih Mas Hermas Puspito atas materinya. Kita berikan aplaus dulu, boleh buat Mas Hermas. Aplaus online ya. Memang gini ya, materi closing ini sebenarnya mungkin saya rasa memang udah tahu ya. Cuman selalu ada insight baru, setuju nggak ya? Selalu ada hal baru yang kita dapetin. Apalagi ketika materinya disampaikan ke orang, karena pasti ada sesuatu yang kita belum lakukan gitu ya, atau kita lakukan tapi belum baik. Nah, memang saya terima kasih banget. Wow, udah rame banget ya. Tadi kita mulai di 80-an orang, sekarang di 190, 149 ya. Jadi makanya memang di awal itu teman-teman kalau setiap ada materi, kita memang harus satu yang paling nyaman yang harus dilakukan adalah kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, artinya kita mau belajar ya. Karena kadang-kadang kalau kita merasa, pangsi ngajar apa, itu kayaknya ntar gak dapet apa-apa tuh. Setuju nggak? Ya. Tapi kalau kita berusaha untuk, oke dah saya mau coba belajar, Mas Hermas, mungkin ada yang nanti saya bisa belajar, itu biasanya kita dapat banyak ya. Siapa di sini yang dapat banyak? Ya, coba angkat tangan ya. Oke, yang akan dapat banyak siapa. Banyak ya, oke. Nah, saya belum nunggu Mas Hermas, teman-teman, saya akan lihat-lihat dulu pertanyaannya ya. Seperti biasa, saya nggak semuanya ya, mohon maaf ya saya jawab ya. Dan saya tanyakan kenapa, karena pertama keterbatasan waktu, yang kedua karena juga apa namanya, kita juga memilih-milih topik-topik yang memang kira-kira di perlu ditanyakan kayak gitu ya. Oke, oke.